Sebelum ibadah dimulai, ada tata tertib yang harus adik-adik patuhi. Tata tertib ibadah online. Yang pertama, beribadah dengan sukacita dan penuh syukur. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, sudah mandi dan gosok gigi. Yang keempat, tidak boleh sambil makan atau minum. Yang kelima, tidak boleh sambil tiduran. Dan yang terakhir, tidak boleh sambil main handphone. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan, luar biasa. Kok Aryo gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Ya puji Tuhan ya, kita semua dalam keadaan baik, tidak kurang apapun juga. Oke, hari ini Cici senang banget. Hari ini hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu waktunya kita beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita naikkan bersama-sama lagu hari ini, harinya Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa, semuanya duduk, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini hanya karena anugerah Tuhan, kami boleh kembali beribadah. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk memimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Dan kami serahkan ya Tuhan, kebaktian pagi ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kok Aryo hari ini senang nggak? Oh, senang banget sih. Senang ya? Luar biasa, happy ya? Happy loh. Adik-adik di rumah juga pasti happy nih, pengen menyanyi karena apa hatinya penuh dengan puji-pujian. Oke, kalau gitu kita mau naikkan satu lagu Hatiku Punyanya. Adik-adik Cici undang untuk berdiri, semuanya menyanyi dengan penuh sukacita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian
Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Shalom, apa kabar adik-adik? Semoga sehat-sehat selalu ya. Selalu makan makanan yang sehat, makan buah dan sayuran. Lalu bila ada matahari dan tidak ada kelas, kalian berjemur ya. Dan jangan lupa berolahraga. Nah adik-adik, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah Ku suka berbagi. Apa sih arti kata berbagi? Adik-adik pernah nggak mendengar kalimat ini? Mari kita berbagi dengan sesama kita. Atau orang tua kalian pernah berpesan, Dek, ini ada kue. Jangan lupa ya berbagi dengan kakak dan adik ya. Nah, kalau dengar kata berbagi, berarti ada hal lain yang diberikan kepada orang lain, bukan? Suka berbagi apa? Apakah makanan, hadiah, pakaian, mainan, atau ada yang lain? Nah adik-adik, selain itu semua, apalagi yang bisa dibagikan? Ada loh yang lain yang bisa dibagikan tanpa harus membeli atau keluar uang. Nanti kita akan sama-sama belajar ya. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami. Dengan firman-Mu kami akan dimampukan untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu kembali. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, karena kami semua anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum cerita, mari kita simak video berikut. Dan coba kalian perhatikan apa saja yang diberikan di dalam video itu.
Nah, adik-adik, video tadi judulnya The Joy of Giving, artinya sukacita memberi. Apa yang dibagikan oleh pemuda tadi yang awalnya dia seorang yang cuek, tidak peduli, tidak peka, tapi bisa diubahkan. Apa yang kemudian dibagikan oleh pemuda tadi? Ya, perhatian, pertolongan, kepedulian. Semua hal itu tidak perlu memakai uang untuk dibagikan. Tetapi masih ada hal lain loh yang bisa dibagikan. Wah, berbagi apa lagi nih, Ci? Nah, kita mau belajar ya dari tokoh Alkitab. Kalian sudah siap dengan Alkitab kalian? Ayo, kita sama-sama membaca dan menyimak dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, kita baca dulu di ayat 8 ini ya. Nah, adik-adik, siapa tokoh yang ada di dalam bacaan tadi? Ya, betul, gembala. Gembala dalam bacaan tadi adalah penjaga atau pemelihara ternak. Pada zaman Yesus di Israel, mereka dianggap termasuk lapisan masyarakat yang berpenghasilan paling rendah. Domba yang mereka jaga juga bukan milik mereka sendiri. Sehari-hari para gembala membawa semacam tas terbuat dari kulit kambing yang berisi bekal makanan dan juga tongkat dan semacam kain selendang yang digunakan sebagai selimut untuk tidur di malam hari di udara yang terbuka. Mereka juga membawa suling yang terbuat dari bulu alang-alang. Gembala biasanya hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di alam bebas, mengawasi kawanan ternak. Dan seringkali harus tidur dekat ternaknya untuk melindungi mereka dari perampok maupun binatang buas. Kadang mereka hidup setengah menetap di sebuah desa dan biasanya membiarkan domba dan kambingnya makan di padang rumput di pinggiran desa. Karena pekerjaannya seperti itu, maka mereka dianggap hidup tidak teratur, kurang disiplin, hidup bebas, dan karenanya sering mengabaikan kewajiban mereka dalam beribadah secara rutin. Mereka juga dianggap tidak bisa dipercaya, sehingga tidak bisa memberikan kesaksian di pengadilan. Namun, Allah sangat peduli kepada mereka. Kita baca ayat yang ke-9 ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Nah, adik-adik, siapa tokoh yang kedua yang muncul dalam bacaan tadi? Ya, betul, malaikat. Kita bisa bayangkan dalam suasana padang di malam hari yang gelap, tentu saja waktu itu belum ada listrik ya. Tiba-tiba berdirilah malaikat dan kemuliaan Tuhan bersinar sangat terang menerangi tempat itu. Hal itu membuat gembala-gembala itu sangat ketakutan. Ayat yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-10 dan sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Nah, adik-adik,
Apa yang dilakukan malaikat tadi? Malaikat meminta para gembala untuk tidak takut. Malaikat memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa, yaitu kelahiran juru selamat. Siapa namanya? Yaitu Kristus di kota Daud. Malaikat itu juga memberi tanda agar gembala bisa menemukan sang juru selamat. Nah, adik-adik, bila kita membaca ayat-ayat sebelumnya, saat itu sedang banyak orang yang mudik atau pulang kampung untuk sensus penduduk yang diadakan oleh pemerintah Roma. Nah, apa tandanya dalam bacaan tadi? Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Itu sangat spesial ya adik-adik, tanda yang sangat spesial. Mana ada bayi dibaringkan di dalam palungan. Palungan kan tempat makanan hewan, tetapi bayi Yesus dibaringkan di dalam palungan. Itu adalah tanda yang diberikan oleh malaikat. Ya, jadi adik-adik, terhadap orang-orang yang dianggap golongan sosial paling rendah ini, golongan yang dianggap orang-orang berdosa, terpinggirkan dan terlupakan, malaikat menyampaikan kabar Natal untuk pertama kali. Ya, kita akan baca ayat selanjutnya. Ayat ke-13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, adik-adik, Cici mau tanya nih, adik-adik pernah tidak menonton sebuah konser yang penontonnya ribuan? Atau nonton bola di Stadion Pakansari yang penontonnya ribuan? Kita bisa bayangkan ya adik-adik, di padang gembala yang biasanya sunyi karena biasanya jauh tempatnya dari perkampungan, mendadak menjadi tempat paduan suara bala tentara sorga yang menyanyikan pujian bagi Allah. Pasti suara mereka sangat hebat dan menggetarkan. Ya, kita baca ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Nah, adik-adik, para gembala itu tidak hanya diam ketika mereka mendengar kabar sukacita itu. Mereka yang tadinya takut berubah menjadi sukacita. Mereka yang tadinya hidup terasing di kesunyian padang gembala, mereka hidup penuh arti dan bersemangat dan penuh damai sejahtera. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh para gembala itu? Kita baca di ayat yang ke-16. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Ya. Jadi adik-adik, mereka para gembala itu langsung bergegas atau cepat-cepat pergi ke Betlehem mencari bayi Yesus dengan petunjuk tanda yang diberikan oleh malaikat. Nah, apa yang sesudah itu dilakukan oleh para gembala itu? Setelah menemukan bayi Yesus, kita baca di ayat yang ke-17 dan 18. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi adik-adik, ketika mereka sampai di kandang domba itu dan melihat bayi Yesus di dalam palungan, mereka tidak diam saja.
Tetapi gembala-gembala itu berbagi cerita sukacita yang mereka dapatkan dari malaikat. Dan cerita itu membuat heran atau takjub semua orang yang mendengarkan. Nah, kita baca selanjutnya ayat ke-19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, adik-adik, Maria, ibu Yesus, ketika mendengar cerita itu menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Bayi yang dilahirkannya adalah bayi yang sangat istimewa. Dan kemudian gembala-gembala itu kita baca di ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi adik-adik, gembala-gembala itu mereka kembali ke padang dengan penuh sukacita. Karena ternyata apa yang disampaikan kepada mereka oleh malaikat itu sesuai dengan yang diberitakan. Dan mereka menjadi saksi pertama yang melihat kelahiran Kristus. Dan kemudian respon mereka adalah ketika mereka kembali adalah memuji Tuhan. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah para gembala ini? Yang pertama, Natal atau kelahiran Juru Selamat adalah peristiwa sukacita. Berita kelahirannya ditujukan buat semua orang. Allah datang ke dunia karena Ia sangat mengasihi orang-orang berdosa, orang-orang yang tersisihkan, yang dianggap rendah oleh manusia, seperti para gembala saat itu. Saat mereka tidak dipercaya sebagai saksi, justru para gembala ini menjadi saksi yang pertama atas kelahiran Kristus. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah para gembala saat mendengar kabar kelahiran Yesus tidak menyimpan berita itu untuk diri mereka sendiri. Mereka langsung bergegas mencari dan kemudian membagikannya kepada Maria dan Yusuf. Saat kita mendengar berita sukacita itu, kita juga mau seperti para gembala. Kita mau meneruskannya. Kepada siapa? Kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada kakek, nenek, paman, bibi, teman-teman kalian atau anggota keluarga kalian yang lain. Kita bisa mengucapkan lebih dahulu selamat Natal buat keluarga kita, kepada papa mama, kakak, adik, nenek, kakek, dan semua anggota keluarga yang lain. Natal bukan tentang mengumpulkan hadiah bagi diri sendiri, tetapi Natal adalah berbagi dari apa yang kita miliki untuk kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal ini adalah keselamatan. Berbagi bukan hanya barang atau hadiah, tetapi juga berbagi kabar baik, keselamatan, keceriaan, dan kebahagiaan kita. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari cerita tadi adalah karena kesaksian yang diberikan para gembala itu, maka Maria dan Yusuf semakin diteguhkan imannya untuk menjadi orang tua bayi Yesus. Kesaksian, perhatian, dan kasih sayang adik-adik yang dibagikan itu bisa membahagiakan, bahkan bisa menguatkan iman orang lain. Sama seperti ketika para gembala membagikan cerita itu kepada Maria dan Yusuf. Maka perhatian kita juga bisa menguatkan iman orang lain. Hal yang terakhir yang bisa kita pelajari, yang keempat, para gembala itu
Mereka setelah merasakan kasih dan perhatian Allah yang begitu besar kepada mereka, mereka pergi dengan sukacita, memuji dan memuliakan Allah. Karena sukacita akan didapatkan bagi mereka yang telah merasakan kasih sayang Allah. Seperti para gembala itu. Kita juga mau ketika kita mendengarkan berita sukacita ini, kita juga mendapatkan sukacita dari Allah. Nah, adik-adik, mari kita juga bisa seperti gembala ini. Tuhan Yesus datang bagi mereka dan bagi adik-adik semua, bagi Cici juga, bagi keluarga kalian. Mari kita berbagi sukacita kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus, untuk teman kita, saudara kita, papa, mama, anggota keluarga yang lain, dan juga teman-teman yang lain. Kita bagikan buat mereka. Mungkin hal ini memang sulit untuk dilakukan, tetapi kita bisa memohon kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukan hal itu, yaitu berbagi sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, baik, untuk ayat hafalan kita pada minggu ini, kita akan ambil dari 1 Timotius 6 ayat 18. Ya. Cici akan bacakan 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Mudah ya adik-adik, kalian hafalkan ya ayat hafalan itu. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, untuk menutup firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk berbagi kepada orang lain dengan penuh sukacita. Kuatkan kami ya Tuhan untuk boleh melakukan hal itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Sembari adik-adik mempersiapkan persembahannya, kita mau angkat satu pujian. Bawalah persembahanmu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah memperukan persembahan Tuhan. Kiranya Kau berkati persembahan ini Tuhan, dan tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Cici harap semua dalam keadaan baik ya. Nah, karena kita sudah masuk Minggu Advent,
aku mau ajak kalian bikin hiasan pohon Natal yang bisa kalian gantung di pohon Natal kalian. Bentuknya kayak gini. Ini kaos kaki, lucu kan? Nah, perhatikan langkah-langkahnya ya. Nah, pertama kita ambil selembar origami, terus kita bagi dua ya. Boleh pakai gunting atau pakai cutter. Pertama kita lipat di bagian atas. Lipatnya dikit aja ya. Terus kita bagi dua. Dimiringin, terus dilipat jadi seperti ini. Terus kita lipat dua lagi dari bawah ke atas. Terus yang harus diperhatikan di sini, yang sebelah sini adalah bagian yang terbuka, yang sebelah sini yang tertutup. Nah, dari sudut yang tertutup itu kita lipat segitiga. Kayak gini. Habis itu kita buka. Nah, setelah dibuka itu akan berbentuk seperti segi empat, lalu kita lipat semuanya menghadap ke bawah. Nah, terus bagian ujung kanan kirinya kita jadikan satu kayak gini. Terus bagian bawahnya bisa kita tekuk. Kalau sudah seperti itu, kita ambil ujungnya, kita lipat segitiga sedikit. Dan kita lakukan hal yang sama di bawahnya. Diusahakan sama ya. Terus kita buka, kita lipat ke dalam deh. Habis itu kita bikin gantungannya. Gunakan pembolong kertas untuk membolongi kertasnya ya. Lalu adik-adik gunakan pita sekitar 20 cm untuk membuat gantungannya. Boleh pakai pita, tali sepatu, atau benang-benang yang agak tebal. Selesai deh. Oh iya, di bagian depan kaos kakinya boleh adik-adik tulis tema kita hari ini sama bacaan yang adik-adik baca tadi. Kalau udah, siap digantung deh di pohon Natal adik-adik. Nanti pas adik-adik gantung di pohon Natal, jangan lupa difotoin ya. Terus kirim ke Cici Koko deh.
Terima kasih. Oke adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita hari ini. Tapi terlebih dahulu kita mau menaikkan satu pujian. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, ya baik, ya baik. Tuhan Yesus baik, ya baik buat saya. Tuhan Yesus baik, ya baik, ya baik. Tuhan Yesus baik, ya baik buat saya. Ku tak ditinggalkan sendiri, setiap hari selalu diberkati, bahkan dosaku diampuni, dan surga pun Dia beri. Tuhan Yesus baik, ya baik, ya baik. Tuhan Yesus baik, ya baik buat saya. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk puji-pujian yang telah kami naikkan. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.